Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini bersama dengan tema yang sama nih, yaitu pemuda penggerak ekonomi kreatif, dan masih bersama dengan Bang Anggi. Oke Bang Anggi, kita melanjutkan nih apa yang sudah tertunda tadi. Iya, mungkin yang nonton lagi penasaran juga ya kelanjutannya kayak gimana gitu. Pola apa yang harus diputus tadi ini ya? Iya, ternyata pola lingkaran yang tidak baik itu yang harus kita putus. Harus ya. diubah sebenarnya. Iya, sistem apa gali lubang tutup lubang ya, itu yang harus kita ubah karena potensinya besar sekali untuk sukses gitu. Benar ya. sekali. Tapi gimana waktu Abang menghadapi pertentangan itu di awal? Sebenarnya sih itu cukup sulit ya. Banget, karena tidak menutup kemungkinan ada keluarga-keluarga saya juga termasuk yang berperan di situ gitu kan. Tapi mau tak mau saya harus mikir ini kebutuhan orang banyak. Kebiasaan petani itu kan ketika mereka udah panen beberapa bulan selama setahun. Nah, setelah panen itu kan nggak ada pemasukan, nggak ada pendapatan segala macam. Jadi kebutuhan untuk makan minum, sandang pangan mereka mau nyari kemana gitu kan. Nah, kebutuhan inilah yang mereka gantungkan ke para tengkulak, kepada para peminjam uang dengan tanda kutip rentenir gitu kan. Jadi mau tak mau mereka tertekan pada saat musim panen tahun depan. Kebutuhan ini udah didesak nih, harus dibayar utang kalian, harus dilunasin segala macam gitu kan. Nah, kadang itulah yang membuat mereka itu ketergantungan. Jadi kebutuhan selama satu tahun dengan harga kopi yang lebih rendah nggak cukup malah buat nutupin lubang ini tadi, ya kan? Itu masalah. Itu masalah yang besar. Jadi saya berpikir sebenarnya kopi kalian itu udah cukup loh, udah cukup untuk kebutuhan kalian selama 1 tahun dan bahkan lebih, bisa buat yang lain-lain, kebutuhan yang lain-lain. Kenapa nggak itu aja yang dimanfaatkan? Kenapa harus minjam lagi? Manfaatkan betul kopi kalian dari perkebunan kalian dulu untuk kebutuhan kalian dalam jangka panjang. Itu yang harus saya ubah. Nah, tapi keinginan saya selalu ada yang menentang. Pasti itu. Pasti. Karena itu sudah hal yang sudah lama. Ingin diubah. Itu pastinya. Pasti. Itu tekanan banyak. Tekanan itu mungkin datangnya dari para tengkulak, pastinya kan, di para rentenir itu tadi yang mengharapkan keuntungan dari petani, ya kan? Karena mungkin ladangnya mereka saya ambil sedikit nih, pelan-pelan gitu kan. Karena ya mau tak mau sih sebenarnya Mbak, menurut saya ya petani itu harus sejahtera. Seharusnya sejahtera. Karena kerjanya mereka itu ujung tombak bagi kita para penikmat kopi ini tadi. Yang merasa keren ngopi di kafe, merasa keren kopinya minumin kopi latte segala macam kan, ya kan? Awalnya dari mereka sini. Mereka nggak tahu si pekerja kerasnya itu yang buat kopi kalian enak itu siapa? Benar. Sudah sejahtera atau belum? Gitu. Itu yang harus saya ubah mindset dari petaninya dulu nih, agar mereka ya kesenjangan ekonominya mereka itu nggak seperti itu lagi, nggak berulang-ulang tiap tahun. Gitu-gitu mulu. Iya benar. Gitu ya. Oke, itu Abang mulai melakukan hal tersebut mulai dari tahun berapa? Kalau ngomongin saya mulai sebenarnya masih baru sih. Dibilang saya terlalu berpengalaman belum. Cuman saya udah berpikir ke arah situ. Mulai awal itu di tahun 2018. 2018. Oke. Di 2018 itu berusaha untuk meyakinkan, juga terus belajar, kita mengolah produk. Itu gimana sih? Nah, awal kali saya pulang ke desa, saya sebenarnya belajar lagi dari nol, ya kan? Belajar, ngobrol sama teman-teman tentang kopi. Kemudian saya mau ngolah kopi, ngedukasi petani. Kemudian saya juga harus bertanggung jawab, kopi ini harus saya jual kemana. Nah, iya benar. Itu, saya harus bertanggung jawab ketika saya buka omongan ke para petani, saya mau beli kopi kalian dengan harga segini loh. Tanggung jawab setelah itu kan ada nih. Ketika saya tampung kopinya mereka dengan harga segini, saya harus siap menjualkan otomatis kopi kalian dengan harga yang lebih mahal. Ketika saya ubah pola mindset mereka, kalian harus processing kopi kalian dengan grade yang seperti ini loh, kualitas yang lebih bagus loh, agar nanti dibeli untuk para konsumen ataupun buyer dengan harga yang lebih tinggi. Itu tanggung jawab saya pada saat itu. Jadi saya berpikir saya harus siap dari segi apapun. Gitu. Berarti semuanya udah siap waktu itu. Baru sebenarnya kalau siap sambil berjalan sih. Sambil berjalan. Kan belajar untuk mengolah kopi ini kan nggak gampang ya Bang ya. Iya benar. Apalagi di tahun itu gimana sih waktu itu? Udah banyak belum yang melirik ke arah sini? Kalau pada saat tahun itu kan Covid sih sebenarnya Mbak ya.
Covid ya. 2018 belum kayaknya. Masih. Baru awal-awal kayak itu. Baru awal-awal. Saya pulang baru mau belajar kopi, baru mau berkembang, baru mau berdiri lah. Itu masuk waktu Covid, saya agak tersendat waktu itu. Jadi belajarnya otomatis nggak terlalu banyak bisa keluar. Terus nyari konsumen pun hanya via media sosial dan segala macam. Saya otodidak juga nih. Otodidak, saya harus merubah pola bahwa ini kopi harus jadi produk, jadi siap minum, dijualnya di marketplace pada saat itu. Jadi ya mungkin ada sih kendala-kendala bahwa kopi saya ini tersendat ketika pengiriman lah, ketika kebutuhan kedai kopi shop itu mulai berkurang lah karena pandemi Covid gitu kan. Jadi orang-orang itu hanya work from home, jadi mereka nggak perlu keluar, hanya di rumah. Pengusaha coffee shop ini berpengaruh ke daya beli ke saya, daya beli kopi ke saya itu tadi. Jadi ketika pelanggan mereka berkurang, otomatis daya beli kopi mereka ke saya otomatis harganya murah, diminta segala macam lah, kopinya diminta dikit lah atau tempo dulu lah. Tapi saya tetap harus bertanggung jawab nih. Panen petani kan nggak mungkin saya jeda dulu nih. Iya benar. Edukasi yang sudah saya harapkan dari petani itu udah mulai berubah, kok saya cut? Iya. Kok saya potong dulu, berhenti dulu? Nggak mungkin. Jadi saya harus bertanggung jawab. Ini saya berpikir saya harus kontrak nih. PR saya harus kontrak dengan coffee shop atau roastery besar yang ngolah kopi dan mereka jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi saat itu saya paksain, masih tetap lewat media sosial. Saya harus punya kontrak untuk kuantiti yang lebih besar dan mereka tetap. Walaupun mereka dengan sistem pembayaran cash tempo pada saat itu, tapi saya memikirkan kopi petani harus menjalani, harus keluar dulu nih, harus dibeli dulu. Iya. Itu saat itu. Kendala saya sih paling di penjualan. Kemudian pada saat itu juga saya di tenaga kerja dan otomatis orang-orang yang saya harus pilih itu orang-orang yang paham betul dengan kopi. Iya. Tapi di tingkat desa Itu siapa sih mau bekerja gitu kan, tentang itu kan. Nah, anak mudanya nih, ya yang saya harus ajari juga nih anak muda nih. Mereka harus punya andil juga di usaha saya. Mereka harus ikut campur juga. Tapi mungkin saya tidak bisa menjanjikan gaji yang lebih besar. Nah, tapi dengan seperti itu, apalagi baru mulai, saya nggak tahu nih income saya per bulan itu belum tahu berapa. Belum tahu, belum jelas. Jadi saya harus udah mempekerjakan anak muda atau tenaga kerja ke usaha saya. Tapi janji saya ke mereka itu, kebun dari orang tua kalian kita manfaatkan dulu. Hasil dari kebun kalian tuh harganya nanti segini loh. Jadi mereka udah semangat duluan. Saya harus beri ambisi ke mereka. Kalian harus sejahtera dari kalian dulu gitu. Jadi kebun orang tua kalian garap, kalian olah, processing segala macam saya ajari mereka. Sampai nanti udah jadi green bean, kalian bawa ke sini, kita roasting pakai mesin saya. Kalian bisa menjual sendiri atau menjual lewat saya. Mereka jadi lebih semangat, Mbak. Karena keuntungan mereka bisa hitung sendiri. Wah, untung sekian nanti nih, jualnya sekian gitu kan. Mereka lebih semangat. Nah, itu saya nggak perlu mikirin gaji mereka, tapi saya janjikan mereka ke penjualan. Nah, itu ya yang keuntungan. Yang buat mereka lebih tertarik. Oke, baik Bang. Sekarang kita jeda dulu ya. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.